Selamat siang para mahasiswa Komputer, Komputer Sains Statistik kelas LA06. Siang, Halo. Mbak. Yang Pak, Baik, sudah kelihatan ya yang online masih tetap Udah, Mbak. ya latihan nih. Kita bahas ya, kita bahas. Baik. Jadi solusinya kita lihat pertama ini dulu. Ini bentuknya adalah UV nih. Ya, ini berbentuk U kali V. Ya nak? Ini len U, ini konstan. Ya. Jadi UV kan UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ya, berarti kita sini E berpangkat sin XY dikali dengan cos X ditambah E berpangkat sin sudutnya XY kali cos X ujung-ujung aksen kan. Berarti ini ujung-ujungnya aksen, ini ujung-ujungnya aksen. Itu nah gitu. Tambah len U tunanya apa? Seper U kali U aksen. Itu nah. Nah, 200 konstan. Turun nggak apa? Hmm. Nah, ini yang salah. E pangkat U. Rumusnya E pangkat U kali U aksen kan. Jadi ini E berpangkat U. Jadi yang kita turunkan ini ya. Yang saya garis nih. E pangkat U kali U aksen. Berarti sin XY kurung kerawal aksen. E pangkat U kali U aksen. Kali cos X. Tambah E pangkat sin XY kali turunan cos min sin X. Ya enggak? Halo? Terus cos Y turunannya apa? Oh, cos Y turunannya min min sin Y kali Y aksen. Ya enggak? Per cos Y. Ya enggak? Kan seper cos Y letak di bawah. Sama dengan 0 tetap. Jelas sampai sini. Nah, Jelas, Pak. ini tetap tersalin E berpangkat sin XY dikali dengan sin U tunanya apa? Cos U kali U aksen. Nah, U aksennya sendiri UV nih. XY. XY itu UV. Ya kan? Ditambah, ini plus kali min. Plus kali min. Min. Ya kan? E berpangkat sin. XY kali sin Y. Sin X, sorry. Plus kali min. Min. Jangan lupa ada Y aksen ya. Kalau nggak ada Y aksennya, apa yang mencari? Kan memang itu yang mencari Y aksen itu DY pada X kan. Jadi min sin Y per cos Y apa? Tangan. Tangan Y kali Y aksen. Nah, Y aksen ini muncul di sini lagi. XY ini XY tambah XY ujung-ujung aksen. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. nggak ada Pak, belum ada Pak. Tidak apa-apa. Oh, kamu ikut Zoom tadi? Ya, ya tidak apa-apa. Oke. Baik, kita teruskan. Yang ini berarti E pangkat sin XY kali cos XY. Nah, ini UV. XY kan perkalian kan?
X kali Y berarti UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ya. Berarti di sini kita salin. Jelas nggak di sini? Ini yang ini adalah UV kan. Yang saya garis ini yang turunkan lagi. Ya. Jadi ini E pangkat sin. Jadi E pangkat sin XY gitu ya. Terus kali cos XY kali cosinus XY kali ini hati-hati nih. Ini XY aksen kan? XY aksen apa tuh? X kali Y tambah X kali Y kan? Ujung-ujung aksen ya, ujung-ujung aksen. Ya, aksennya ini. Oke. Nah, ini tinggal salin ini kan. Min min E pangkat sin XY kali sin kali sin X ya, kali sin X min tangan Y kali Y aksen sama dengan 0. Oke. Oke. Jelas sampai sini? Nah, kemudian yang kita turunkan ya E aksen 1 kan? Berarti sini E berpangkat sin XY kali cosinus XY kali aksen 1 kan? 1 kali ini 1 kali Y tambah XY aksen. Nah, ini ada Y aksennya nih. Min pang A. Ini boleh pindahkan nih. Yang tidak ada Y aksennya boleh dipindahkan. Ya, ini boleh pindah nggak nih? Kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi tinggal ini min tangan Y aksen sama dengan pangkat sin X. Oh, tan Y. Tan Y kali Y aksen. Tan Y. Nah, yang ada Y aksennya gabung. Ini yang naik pindahkan ini kan kali sin X. Enak. Nah, ini pecah lagi nih. Ini dikali satu, yang ini dikali ini. Itu enggak? Ada 2. Kita pecah. Jadi E pangkat sin XY kali cos XY kali 1 Y. Kali Y tambah ada X ya. X kali E pangkat sin XY kali cos XY. Ya tak? Kali Y aksen. Lingkari. Kurang tangan Y kali Y aksen. Sama dengan E pangkat sin XY ini dikurung XY. XY dikurung kali sin X ya. Nah, yang ada Y aksen kan ini. Berarti yang ini pindah lagi ke sana, ya kan? Ini sampai keluarkan Y aksennya. Menjadi apa? X kali E pangkat sin XY kali cosinus XY min tangan Y kurung kena kali Y aksen sama dengan E pangkat sin XY kali sin X. Ini pindah nih. Ini pindah. Min E pangkat sin XY ya kan? Kali cos XY. Berapa Y aksen? Ada Y di depannya ya? Oh, belakang atau di depan dah tak baik. Gak lupa belakang tuh. Gak lupa jadi sini min Y kali kan? Enak. Jadi Y aksen sama dengan apa? Ya, E pangkat sin XY kali sin X min Y kali E pangkat sin XY kali cos XY perpanjang. Nah, salin tuh X kali E pangkat sin XY kali cosinus XY kurang tangan Y. Jadi, Pak, ya,
itu bukannya seharusnya ada cos X-nya lagi ya, Pak? Hah? Kalau Ini? dari halaman sebelumnya. Oh ya ini ada sebentar, saya ada yang salah nih. Bentar ya. Ini ada, bentar. Ya, ini ada min y pangkat SN y cos X y kali cos X ini ya. Ya ini ada cos X-nya nih. Berarti kurang di mana nih? Tetap kali satu. Ada, ada cos X-nya betul. Satu Y. Tadi ada yang lihat. Setelah itu Pak, yang Bentar, sini ada cos X-nya dari mana? Oh ini nih. ya, Ini ada cos X-nya kan? Iya, ya, ini ada cos X-nya. Disisip gimana nih? Di sini ya? Di belakang cos X-nya kayaknya kalau nggak salah. Betul, terima kasih. Cos X, Y. Sini ada cos X ya. Ada cos X, ini juga sama. Geser sedikit nih. Ini ada cosinus XY kali cos X kali Y ya. Y yang dilingkarin salah. Oke. Kali X, Y, ini ada Y. Berarti ini ada Y sini. Ada Y. Berarti ada cos X-nya yang dipindahkan tadi ya. Dipindahkan ke belakang ya. Ini ya. Mana ya? Ini Y, ada Y. Pindah belakang. Ini ada cos X. Ini ada cos X. Begitu. Berarti ini ada cos X ya. Gitu ya. Ya, min Y pangkat sin cos. Ya, ada cos X. Terus ini pangkat sin X per. Ya. Bapak mau tanya, Tutupnya ada ini kurang tutup sini. Ini Wika mau tanya. ada cos X juga sini ya. oh iya, ya Pak. Iya kan ada cos ini tadi dua-duanya. Ada Pak yang Iya iya ada cos Iya, X. Mas. Harusnya kayaknya dua-duanya. Iya Yang bawah. dua-duanya kiri kanan tuh. Jadi sini ada cos X. Sini juga ada cos X berarti. Ini ada cos X juga di sini. Sorry tadi ini ada dari keliru. Ya, nyarinya sesuatu itu Pak. Harus lebih. Berarti sini ada cosinus apa, XY kali cos X. Yang Y asen ya. Ini ada cos X. Di sini ya. Ada cos X. Di sini ada cos XY kali cos X. Di penyebutnya juga sini ada gak nih? Jadi ini mesti dihapus aja nih. Di sini ada cos X ya. Dikurangi tangan Y. Ada yang kurang? Halo, ada yang kurang lagi nih? Enggak. Bapak, saya mau tanya, Ya. Pak Wika, Ya. ini kan yang diturunin yang dalam kurung 1 kali Y tambah X Ya. kali Y aksen. Y aksennya itu nggak ada Y aksen lagi di bawahnya. Kan Jadi dipecah Y dua nih yang Mana? pertama ini yang ini ya. Saya kasih tanda warna lain nih. Yang biru ya. Jadi ini dikali Y, ini ya nih. Betul nih. Dikali Y. 1 kali Y kan, dikali Y ini kan nih. Halo. Ya. Terus waktu dikali ini sama X, X-nya serta depan. Ini kali sama ini. X-nya serta depan, X kali E nih. E pangkat sin Oh, X kali Y. Ada kan? Y aksen. Ini dia nih. Sudah jelas oke. di belakangnya min tangan Y kali Y aksen sama dengan E pangkat
sin X. Ya kan? Iya, Sudah jelas sampai sini? udah makasih Pak. Ya. Ada yang salah lagi? Halo, silakan. Kalau ada. Tadi ada ketinggalan cos-nya tadi. Ya, cos-nya yang ketinggalan. Ini bisa teliti sekali emang ya. Jadi hasilnya memang gitu panjang ya. Berarti ini sudah semua diferensial. Nah, berikutnya kita masuk dengan integral tak tentu habis ini ya. Nah, masalah masalah materi untuk UTS ujian tengah semesternya tergantung kesepakatan saya dengan dosen-dosen lainnya ya. Nanti saya beritahu batasnya sampai mana. Yang jelas bahannya sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo, Belum, Mbak. sudah selesai? Bentar, Pak. Yang online sudah? Belum, Halo. Pak. Kalau sudah kita masuk Belum. integral tak tentu. Oke. Integral tak tentu. Karena integral tak tentu pasti ada tambah konstanta C. Ya. Eh, sebenarnya integral ini kebalikan atau inverse dari diferensial. Ya. Jadi kalau yang pertama ini saya ambil sebetulnya ini dibalik ya, integral x pangkat n dx itu nanti hasilnya adalah n seperpangkat n plus 1 kali x pangkat n plus 1 tambah c. Integral tak tentu. Tak tentu ya. Nah, datang ini dari mana? Apa buktinya? Bentar lagi. Hasil dari integral apabila kita diferensialkan, dia menuju menjadi sama dengan soalnya. Hilangkan integral dan dx, jadi x pangkat n dapat nih. Percaya Anda? Saya Ya, saya ya oke. Kita buktikan ya. Anda jawab percaya. Jadi kita misalkan jawabannya itu Y. Ya, kita misalkan jawabannya itu Y. Y sama dengan seper, ini misalkan ya. Jadi hasil integralnya itu kita misalkan seper n plus 1 kali x pangkat n plus 1 tambah c. Ya, kita misalkan. Kemudian kita cari turunannya. Y aksen itu kan dy pada x. Berapa? Nah, kita turunkan sesuai dengan rumus diferensial. Nanti baru kita integralkan ya. Jadi hasil integralnya kita misalkan dengan Y. Ini misalkan. Oke. Ya. Misalkan Y sama dengan seper n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Kalau kita diferensialkan, seper n plus 1 ini konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Nah, yang kita turunkan ini apa nih? X pangkat n plus 1 apa? Pangkatnya n plus 1 kali x pangkatnya dikurang 1. Betul enggak? Enggak, kalau x pangkat 3 kan 3 kali x pangkat 3 kurang 1. Jadi kalau x pangkat n plus 1 apa? Pangkatnya n plus 1 kali x pangkatnya kurang 1. Betul enggak? Tambah c konstan dengan 0. Nah, ini ternyata bisa kita coret. Ya.
Jadi dy pada x berapa? Sama dengan tinggallah x pangkat n plus 1 kurang 1 n. Enggak? Nah, Anda lihat apa yang terjadi. Sama enggak ini? X pangkat n di sini sama enggak Mas? Itu maksudnya. Jadi apabila hasil integral didiferensialkan, kembali ke soal. Benar enggak? S pangkat n kembali deh. Kembali ke soal. Kemudian ini kita lakukan kali silang. Ya, kita kali silang. Apa yang terjadi? Kalau kita kali silang, dy adalah x pangkat n dx. Benar? Kalau kita balik, dx pangkat dx x pangkat n dx sama dengan dy. Kalau kita balik, integralkan kiri kanan. Integral s pangkat n dx itu yang kita mau cari, itu enggak sama ini. Yang kita mau cari sama dengan apa? Integral dy enggak? Ini ingat enggak integral dx x, integral dy y, integral dz z. Nah, y itu apa? Y itu yang kita misalkan tadi apa? Apa yang kita misalkan nih? Ya, yang kita misalkan. Jadi x pangkat n dx adalah yang kita misalkan apa tadi? Seper n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah konstanta c. Ini yang mau yang kita buktikan tadi kan. Kita bukti. Sudah sampai sini? Jadi pasti hasil integral apabila didiferensialkan dia menjadi kembali ke soal. Setelah dihilangkan integral dx ya. Itu semua rumus-rumus yang Anda pelajari itu bisa kita turunkan seperti itu. Mungkin setelah ini saya masuk contoh. Jadi setiap kita buktikan contoh, bikin contoh. Kan atau di SMA dia jangan gitu, tangan. Hah? Tipis-tipis, Pak. Tipis-tipis apanya? Ngajarinnya belum dalam. Oke. Setelah itu baru kita masuk contoh bagaimana ini rumus tunggalnya, rumus majemuknya apa? Ya. Kalau rumus tunggalnya adalah tadi apa? Sorry. Adalah integral s pangkat n dx ya. Integral kok pakai ini sih. Integral x pangkat n dx adalah seper pangkat n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Maka integral majemuknya di mana u adalah fungsi x, maka u pangkat n du apa? Adalah sama seper n plus 1 u pangkat n plus 1 tambah c. Paham misalnya? Jadi semua x ganti u, itu aja. Semua x ganti u. Identik dia, tapi bentuk majemuk ya. Du-nya itu mungkin sekian dek. Kita nggak tahu. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Halo? Ya. Jadi bentuknya bisa seperti itu. Nah, kemudian kita mau contoh. Yaitu integral dari 2x plus 7 pangkat n dx en 3. Ini ada 5 ya, pangkat 5 nih, pangkat 5 dx.
Mungkin di SMA biasa pakai misal, ya nak? Misalkan 2x tambah 7 itu Z atau X atau sorry, Z atau U. Boleh U, boleh Z, terserah. Dan misalkan apa? U sama dengan 2x plus 7, maka turunan U terhadap DX apa? DU per DX kan? U aksen. Berarti 2 kali 1 tambah 0. Ya enggak? Ini kali silang. DU sama dengan 2 DU adalah 2 DX. Nah, kita butuhnya DX kan? Berapa DX? DU bagi 2 atau setengah DU. DU ya. Atau setengah DU. Udah itu kita langsung ganti di sini. 2x+7 kan U jadi U pangkat 5 DX. DX ganti dengan setengah DU. Nah, ini sama dengan apa? Setengahnya konstanta, boleh keluar enggak? Boleh keluar kan? Setengah integral U pangkat 5 DU. Setengah kali, nah integral ini apa? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Ini nak? Berarti ini hasilnya setengah kali seper 6 U pangkat 6 tambah C. Seper 2 kali seper 6 seper 12 U pangkat 6 tambah C. Atau seper 12 dari U itu tadi apa? Yang misalnya di sini U-nya. U-nya adalah 2x plus 7. 2x plus 7 pangkat 6 tambah C. Di seper 12 dalam kurung 2x plus 7 pangkat 6 tambah C. Selesai. Itu cara SMA. Ya kan? Nah, sebenarnya ini ya sama sih. Ini pakai misal. Kalau langsung bisa enggak? Nah, itu kita mulai belajar agak cepat sedikit, ya kan? Langsung gimana? Kalau di dunia itu sering yang dipakai dalam kompetisi matematik itu kalkulus nggak masuk. Tetapi di Jakarta, UNJ atau UNJ, Universitas Negeri Jakarta mengadakan kompetisi kalkulus. Saya pernah jadi juri sekali sana dan juga menjadi memberikan seminar kepada mereka. Bukan UNJ aja, seluruh diundang dari mana-mana. Termasuk BINUS juga ada ikut juga. Tahun berapa ada lupa saya. Kayaknya sebelum pandemi. Belum. Baik. Nah, kita soal yang sama ya. Ini sudah selesai? Sudah ya. Sekarang modelnya 2x plus 7 pangkat 5 dx. Kita lihat. Ini kan, ini Anda tahu ini U kan? Ini yang Anda misalkan U tadi kan 2x plus 7. Cari DU-nya tuh. DU. U-nya 2x plus 7. U-nya tidak ditulis ya. Berapa nih? 2 kali 1. Ini kan artinya 2 kali 1 tambah 0. Betul enggak? Hasilnya berapa? 2 dx. Ya enggak? DU itu sekian dx. Pas itu. DU itu sekian dx. Tanya, ada enggak dx sini? Ada enggak dx sini? Ada. Sama kan? Kalau sini misalnya terjadi x dx, ini enggak ada x-nya, enggak bisa. Itu nanti saya kasih contoh yang apa ya. Nah, ternyata ini ada. Kalau ada ini bisa. Ini berarti integral dari apa? Ada langsungnya ini U 2x plus 7 pangkat 5. Ini sengaja. U pangkat N DU. 2 U pangkat 5 DU. 2x plus 7. Nah, turunannya tadi berapa? Turunannya adalah 2 dx. Padahal yang ada sini dx saja. Terjadi kelipatan apa? Kelipatan apa nih? 2 kan? Supaya 2 jadi 1 di depannya kali berapa? Seperdua. Karena seperdua kali 2 dx kan 1 dx. Paham nggak maksudnya?
Ini direct ya. Tadi itu pemisalan itu adalah indirect, tidak langsung. Ini udah langsung. Ngerti ya? Tadi DU-nya sekian dx, 2 dx. Berarti kelipatan 2 ya. Kemudian Anda buat sini U pangkat N DU 2 plus 7 pangkat 5 kali D U-nya 2 plus 7. Turunannya 2 dx. Padahal di sini apa? Dx saja. Terjadi kelipatan 2 enggak sini? Supaya 2 d 1 di depan kali berapa? Seperdua. Seperdua kali 2 dx kan 1 dx enggak? Nah, baru masuk sini. Ini adalah setengah. Nah, sesuai rumus ini apa? Integral U pangkat N DU apa? Seper N plus 1 U. U-nya langsung 2 plus pangkat N plus 1. Jangan lupa tambah C. Tak tentu. Ini 6. Seper 6 kali seper 2. Seper 12. 2x plus 7 pangkat 6. Selesai. Langsung tanpa misal. Jelas? Halo. Nah. Kemudian, oke. Contoh lain lagi ini. Kita lihat contoh lain lagi. Ya, Terus itu 2 dx-nya kemana? 2 dx kan ada di sini. Ini 2 dx. Nilainya 2 dx. Ya. Padahal di sini 1 dx. Supaya 2 dx menjadi 1 dx dikali berapa? Ya, setengah di depannya. Karena setengah kali 2 dx kan 1 dx. Sudah sama belum? Ya, tapi 2-nya bilang kemana? Oh, hilang. Kan disamakan. Setengah kali 2 kan 1. Enggak, Pak. Kalau dx diturunin biasa kan dalamnya nggak ada konsol ya kan. Tapi kan ini di dalam ada 2 Nah, dx. 2-nya hilang kemana? yang maksud Anda yang di sini belum? 2 dx ini kan? Kan di sini kan? Turunan dari 2/7 kan 2 dx. Tadi saya bilang supaya 2 aja 1 kali setengah. Setengah di depan dikali 2 dx berapa? Setengah yang depan ini kalau dikali dengan 2 dx jadinya berapa? Dx. 1 dx. Sudah sama belum? Ya. Nah, kalau sudah sama mengapa duanya udah hilang akibat setengah kali 2? Mengerti Tapi ya? setengahnya masih ada di depan. Iya. Kalau pengen di setengah bawahnya beda agak, masih ada. Gua ngerti masih ada setengahnya ya. Tapi kan 2-nya nggak hilang di situ. Nilai ini nih. Nilai ini lihat nih ya. Nilai dari D2E plus 7, DU ini DU-nya kan. D2E plus 7 ini kan 2 dx. Maka sini yang D dari 2E plus 7 ini adalah 2 dx. Supaya 2 dx ini menjadi 1 dx, maka 2 ini kali berapa? Setengah. Nah, sekarang kalau saya balik lagi, setengah kali 2 dx sama enggak 1 dx? Ya. Sudah. Nah, setengah ini muncul gara-gara ada 2 dx ini. Jadi menyamakan. Sejelas. Ya. Terus pertanyaan apa? Kenapa 2-nya hilang? Kenapa setengahnya masih ada, Pak? Kan setengahnya dipakai buat hilangin 2. Kalau setengahnya saya letak di dalam sama juga enggak? Setengahnya akhirnya saya keluarin juga. Boleh enggak saya letakkan setengah di sini? Di sini setengah. Enggak, Pak. Kalau misalnya Bapak masukin setengah, Pak, kan buat hilangin 2. Kalau gitu kenapa setengahnya masih ada? Bukan menghilangkan, menjadikan nilai 1. Bukan menghilangkan. 2 itu supaya nilainya jadi 1 dikalilah 1/2. Paham? Nah, lengkap ya? Enggak, Pak. Saya cuma bingung kenapa setengahnya masih ada. Kan itu buat hilangin 2 dx. Sekarang saya balik lagi ke yang tadi. Sekarang saya balik ke nah, ini sini. Coba lihat tadi sini. Ini ada setengah, ini yang setengah DU tuh. Ini nih. Berarti yang DX itu yang setengah DU, betul enggak? Setengahnya saya keluar enggak nih? Ini setengah saya keluar. Sorry. Setengahnya saya keluar enggak? Ya. Kan sama bentuknya tadi. Menjadi setengah integral U pangkat 5 DU. Karena si DX tadi ini nih sini. Si DX tadi yang terakhir nih, si DX tadi nilainya setengah DU.
Nampak nggak? Pemisalan mungkin kalau saya nggak misalkan mungkin Anda timbul pertanyaan benar. Sekarang Anda lihat DU-nya, DX-nya setengah DU nggak? Ya. Nah, setengah DU. Setengah DU ini setengahnya saya keluarkan. Nih deh. Tinggallah integral U pangkat 5 DU. Identik namanya nih. Setengah U pangkat 5 DU. Sama nggak? Halo. Yang nggak Pak. Nah, itu kan mid ya, sama dengan satu dx itu sama dengan kan 2/2 dx, ya kan? Ya. Nah, 2/2 dx itu jadi bisa jadi 2 dx sama setengah. Nah, 2 dx itu diganti jadi d, dalamnya ada 2 x plus 7. Oke, enggak apa-apa. Ya, dia bingung tuh di sini. Ini mode direct langsung ya. Karena nanti kalau Anda pakai misal-misal, kalau banyak misal 10 kali pusing Anda. Kalau langsung kan sudah hilang misalnya nggak ada. Itu tujuannya. Menghindari kepanjangan jalan. Soalnya kalau dulu saya SMA nggak pakai permisalan juga Pak. Terus Jadi saya seper N ke 1 dikali seper U aksen. ya itu sama ya itu turunannya sendiri. Jadi penyebutnya ada dua kali iya ya. Nah, ini kan seperdua tuh. Itu waktu dua. Nah, seperduanya itu ditarik keluar. Paham nggak ya? Karena ya, Bapak. Dia bingung dari ngapa ada setengahnya itu ya. Ya itu model lain cara boleh. Saya tahu dulu. DU per kemudian aksen dari Ya. itu. Jadi kan dua kan. Ya. Nah, seperdua ini yang ditarik keluar. Berarti sama artinya itu. Ya. Oke. Sudah jelas ya. Selanjutnya kita pakai cari itu cepat ya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang sedikit agak beda. Itu integral dari 3x kuadrat, hati ini, plus 5 pangkat 3. Di sini ada x dx, hati-hati ini. Ada x dx. Nah, yang sebagai u-nya ini kan. Ya nak? Yang sebagai u-nya itu. Jadi kita cari du-nya. Berapa du-nya? Ini untuk mencocokkan. Du-nya berapa? 3 kali 2x, ya nak? Apa maksudnya nih? Ini kan 3 kali 2x tambah 0, ya nak? Berapa tuh? 6x ya? 6x dx. Padahal yang ada sini apa? X dx. Ya kan? Yang penting ada. Kalau misalnya sini 6 dx, nggak ada x-nya nggak bisa. Berarti ini nggak bisa. Terpaksa ini yang pangkat 3 ini diselesaikan dengan cara segitiga Pascal. 1, 3, 3, 1. Abu hitungnya kan? Paham maksudnya? Nah, karena ini ada x, ininya ada persis sama, ada ini x dx-nya ada sini, ini x dx-nya, maka ini bisa diselesaikan. Jadi Anda buat dari sini integral u-nya salin aja pangkat n du, sengaja dulu. Ini sengaja ya. Kita sengaja ya. Nah, setelah sengaja kita lihat turunan du-nya tadi berapa? 6 x dx. Padahal yang ada di sini apa? Yang ada sini ada x dx itu enggak? Yang ada di sini adalah x dx. Berarti terjadi kelipatan 6 enggak nih? Supaya 6 ini menjadi 1, supaya nilai menjadi 1 x dx, ini dikali berapa? Di 1/6 enggak? Nah, itu yang di depannya itu makanya dikali 1/6. Sebetulnya maksudnya supaya 6 itu jadi 1 x dx, 6 x dx jadi 1 x dx, ini dikali 1/6. 1/6 ini tarik keluar. Itu yang Anda maksudkan. Penyebutnya diturunkan menjadi 6 kan? 1/6. Nah, sehingga ini sama dengan 1/6 kali, ini langsung ya, 1/n plus 1, 4 langsung kan? 1/n plus 1, U pangkat n plus 1, 3 tambah 1, 4 tambah C. 4 ini 3 tambah 1 tahu kan? 1/n plus 1. Sehingga ini adalah 1/24, 3x kuadrat plus 5 pangkat 4 tambah C. Selesai. Berapa? Mungkin kebiasaan gurunya ajarkan D apa D itu per turunannya. Ya. Ya. Terus Ya, enggak salah sih, betul. menurut saya jarang pakai apa Pak?
Bagi misal, DE per DX-nya ditulisin gitu nggak pernah Pak. Y aksen langsung. Ya langsung ya aksen. Bahaya itu. Nanti Anda belajar panjang kurva, ada rumusnya. S sama dengan integral, batasnya, terus akar, 1 ditambah Y aksen. Y aksen itu kan DY pada X. Itu kan tanda sumbu X. Kalau tanda sumbu Y, terbalik deh. DX per DY. Kurung kuadrat. Nah itu bahaya. Jadi biasakan juga tahu Y aksen itu DY pada X. Ya. Oke. Nah, sebentar lagi contoh yang lebih ekstrim, pangkat 1000. Jadi gini, kalau pangkatnya kecil, kita bisa selesaikan pakai segitiga Pascal. Kalau ternyata si DU-nya tadi ini, kalau kita turunkan DU-nya, D dari itu ya, tidak terkandung sama. Kalau tidak terkandung sama, mau tak mau selesaikan pangkat 3 tadi itu dengan segitiga Pascal. 1, 3, 3, 1. Pangkat 4, 1, 4, 6, 4, 1. Pangkat 10, udah banyak kan? Pangkat 1000, mas. Konyol. Nggak tidur Anda 3 hari 3 malam, nggak selesai. Ya kan? Nah, kalau sama, bisa selesaikan cepat lagi. Mau pangkat berapapun bisa. Ya, nah, ini contoh berikutnya sebentar lagi. Ada pertanyaan dulu dari yang online? Halo? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Ya, ini diskusi enggak apa-apa. Justru kalau enggak ada yang nanya, enggak ada yang ini. Bentar lagi saya kasih contoh yang pangkat 1000 ya. Kalau pangkat 1000 pakai segitiga Pascal mabuk. Nggak bisa. Itu kalau selesaikan apa tuh ada yang dulu saya buktikan rumus turunan ada enggak? Binomium Newton. A plus B pangkat N. Sama dengan sigma. Kombinasi N, K kali A pangkat N min K kali B pangkat K. Ada? Itu B itu 2 dia. 2 suku. Binomium Newton. Ya. Oke. Ya cara menyelesaikan itu ada beraneka ragam dan tidak satu cara aja. Ini kan tadi saya pakai misal. Anda di misal kan ada nggak setengah tadi? Ada kan? Di dalam misal di itu kan tadi ada kan yang saya contoh tadi. Ada setengah yang tadi datangnya dari mana kan ada. Nah, ini. Ini. Ternyata DX adalah setengah DU, betul nggak? Nah, setengah itu yang tadi keluar, itu yang setengah kali DU tadi itu. Ya. Ada dua-duanya hilang jadi, gitu kan? Nah, sekarang ini contoh yang lebih pangkatnya agak lebih tinggi ya. X pangkat 3 plus 5 pangkat 1000 X kuadrat DX. Nah, kali X kuadrat DX. Langkah pertama selalu kita periksa DU-nya itu terkandung enggak pada di belakangnya ini. Kalau tidak terkandung, mau tak mau pakai segitiga Pascal. Kalau pangkatnya tinggi, ya konyol kerjanya. Masih, ya kan? Jadi turunan dari X pangkat 3 plus 5 berapa? Coba. X pangkat 3 turunan 3 kali X pangkat 3 plus 1, 2. 5 turunan 0, ya nak? Berarti kan ini 3 kali X kuadrat plus 0. Hasil kali DX. Tanya, ada enggak X kuadrat DX-nya? Ada. Ya ini nih, saya tanda nih. Ada kan? Karena ada, bisa. Mau pangkat 1000, 1.000.000 bisa. Nah, langsung kita tulis ini kan. X pangkat 3 plus 5 pangkat 1000. D dari U pangkat N DU. Sengaja ya. U pangkat N DU. Nah, turunan ini tadi berapa? Kita sudah cari turunan ini. DU-nya berapa tadi? 3X kuadrat DX. Padahal yang ada ini kan. Itu enggak? Yang ada adalah X kuadrat. Yang ada adalah X kuadrat DX. Terjadi kelipatan 3. Supaya 3 menjadi 1 di depan dikali berapa? Sepertiga. Karena sepertiga kali 3X kuadrat DX kan 1X kuadrat DX.
Nah, ini hasilnya sama dengan sepertiga kali. Nah, ini sudah sama kan U pangkat N DU. Rumusnya apa? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Hasilnya apa? 1000, 3.300. ya, 3003 ya nak. Nah, X pangkat 3 plus 5 pangkat 1001 malam. Ya gitulah. Jelas sampai sini? Ya, ya model gitu yang maksud saya itu kalau menyamakan ya supaya memudahkan. Tapi kalau tidak bisa mau pakai misal misalkan U sama dengan apa ya boleh saja. Bebas, jalannya bebas. Oke. Ada pertanyaan dari Binus Online? Binus Online, yang di online, Binus. Yang di online ada yang mau tanya? Any Belum question? ada, Pak. Belum. Belum. Oke. Sudah paham ya maksudnya ya? Jadi nanti dalam apa UTS atau UAS terserah Anda mau pakai misal boleh, Anda mau pakai langsung boleh. Kalau sudah ngerti, kalau nggak mengerti ya pakai misal aja. Pakai misal pasti gitu kan. Kalau yang ini khawatir saya tuh pasti ada yang keliru ya. Oke. Kalau kalau nggak ada kita masuk yang kedua adalah tadi yang pertama tuh ya. Yang kedua adalah integral dari E pangkat X dx. Mengapa hasilnya tetap E pangkat X tambah C? Atau integral E pangkat U du adalah E pangkat U tambah C. Ini majemuknya, ini single plural. Single plural. Tunggal majemuk. Ya. Nah, buktinya apa? Lalu kita misalkan jawaban integral itu dengan Y. Ya. Misalkan apa? Y sama dengan E pangkat X tambah C. Ya. Kemudian turunkan dy pada y aksen itu dy pada x. Jangan y aksen. Nah, nampak nanti dx-nya kali silang nggak kelihatan. Betul nggak? Kalau Anda lihat aksen, udah bingung. Y aksen itu dy pada x, kelihatan ya. Terus ini E pangkat X turunannya tetap E pangkat X, C turunkan 0. Ya nak? Sudah ini dilakukan kali silang. Maka dy berapa? E pangkat X dx. Dan dipindahkan E pangkat. Pindah itu berarti bukan ditukar, bukan pindah. A sama dengan B, B sama dengan A. Kan tukar letak. Kalau dipindah jadi min nanti. Ditukar letak ya. Dia E pangkat dx sama dengan dy. Kemudian integralkan kiri kanan. Integral E pangkat x dx adalah y. Integral E pangkat x dx adalah y itu apa tadi? Ini. E pangkat x tambah c. Jadi terbuktilah bahwa integral dari E pangkat x dx adalah tetap E pangkat x tambah c. E pangkat x tetapnya tambah c itu tambah konstanta. Jelas sampai sini? Ya. Mungkin sebagai contohnya, ya jelas sampai sini aja ya. Contoh, mungkin saya contohnya majemuk. Kalau tunggalnya, contohnya ya yang tertulis itu sama ya. Jadi integral dari E pangkat 7x plus 5 dx. Sebenarnya kalau ada memakai kalkulus itu mudah ya. Jadi matematik itu tidak sulit sebetulnya. Maksudnya bukan matematik semua ya. Matematik itu luas ya. Yang sulit itu sebetulnya kalau jurusan matematik itu adalah matematik murni. Tahu apa? Analisis real. Analisis real.
banyak teorema dilema ya. Mesti setengah dihafal. Kemudian satu lagi aljabar abstrak. Kebetulan di matematik di sasing nggak dapat. Ya, kalau di matematik itu dapat ya. Ya, ya itu yang masalah-masalahnya banyak yang abstrak. Kalkulus lebih lebih real, kita lihat faktanya nampak kelihatan ya dari tahu apa. Baik, kita lihat nih E pangkat U dx ini baca kan U-nya yang ini kan. Saya kasih stabilo U-nya. E pangkat U dx. Nah, cari DU-nya. DU-nya berapa nih? Halo? Ya, ini 7 kali 1 tambah 0 ya nak? Turunan X kan 1. 7 kali 1 tambah 0 adalah 7 kali dx. Jadi DU itu sekian dx. Tambah 5. Tambah 5. Oke ya. Nah, baru masuk sini. Jadi E pangkat U dx. Dx ini ubah jadi DU. Sengaja. Nah, ini kita udah cari tadi turunannya berapa? 7 dx. Padahal yang ada dx saja. Terjadi kelipatan 7. Supaya 7 jadi 1 dikali 7. Jadi 7. Nah, integral E pangkat U du apa? E pangkat U tambah C nak di atas itu. Integral E pangkat U du adalah E pangkat U tambah C. E pangkat U, U-nya 7x plus 5 tambah C. Sudah. Selesai. Simple aja ya. Ini sudah masuk contohnya ya. Sudah langsung. Nah, sebentar lagi. Eh, A pangkat X. Ada pertanyaan dari online? Belum, Mbak. Nggak ada. Sebentar lagi kita masuk yang berikutnya. Yang ketiga, A pangkat X dx. Yang ada kan turunan A pangkat X apa? A pangkat X ln A. Enak. Kalau pakai U, A pangkat U kali ln A kali U aksen. Nah, sekarang, saya tulis ya. Jadi yang ketiga adalah integral A pangkat X dx. Hasilnya adalah A pangkat X per ln A tambah C. Kalau menjemurnya, integral A pangkat U du adalah A pangkat U per ln A tambah C. Ya. Tinggal plural. Apa buktinya nih yang single? Berarti tetap kita misalkan apa? Y sama dengan jawabannya itu apa? A pangkat X per ln A tambah C. Ln A. Ya, misalkan maka Y aksen apa? dy per dx sama dengan oh ya sepelan A itu konstan ya. Ini kan boleh tulis sepelan A kali A pangkat X enggak? Yang kita turunkan cuma A pangkat X kan. Karena ln A itu adalah konstanta. Jangan U per V, bisa juga U per V tetapi jadi panjang sudah itu buang waktu ya. Sepelan A itu konstan. Oke. Kemudian A pangkat X turunannya apa? A pangkat X ln A tambah C 0. Ternyata ln A-nya bisa dicoret nah nih. Ln A coret. Ya kan? Maka tinggal apa? Tinggallah dy
DY per DX adalah apa itu? A pangkat X ya? Garis silang. Maka DY adalah A pangkat X DX. Dibalik dari sini. A pangkat X DX sama dengan DY ya nak? Kalau dibalik. Dibalik ya, bukan dipindahin. Kemudian integralkan kiri kanan. Integral ini tetap ini menjadi soalnya. Integral DY, Y kan? Y itu yang kita misalkan tadi, masukkan aja. Jadi A pangkat X dx adalah yang kita misalkan hasilnya A pangkat X ln A tambah C. Ya. Tambah C ln A. A pangkat X ln A. Inilah untuk jadi yang untuk menjemuknya sama. Semua E ganti U. A pangkat U DU adalah A pangkat U ln A tambah C. Hanya ya. Oke. Ya. Kemudian satu perlen A itu kali A X pangkat A itu dari mana? Rumus dari A, kalau Y sama dengan A pangkat X, turunannya adalah A pangkat X ln A. Sudah pernah disebut ini di diferensial. Ya. A pangkat U ln A. Ya. Oke. Jadi soalnya tadi itu, tadi soalnya ini kan. Y kita misalkan Y adalah A pangkat X ln A tambah C. Ini kan boleh kita ubah Y sebenarnya adalah sepelen A kali A pangkat X, itu enggak gitu? Tambah C. Baru ini turunkan Y aksen atau DY per DX adalah ini konstanta, salin aja kan. Konstanta sepelen A disalin. Nah, turunan A pangkat X itu ini tadi, masukkan. Turunannya apa? A pangkat X ln A tambah C. Nah, ln A-nya di coret. Ya. Sudah paham nih? Ya. Kalau kayak turunan kan kemungkinan kebanyakan pakai yang fx plus h minus fx per h kan Pak. Oh, yang itu yang limit Ya, H menuju 0. ya. Kalau ini kan tadi saya lihat kemungkinan itu kayak diputar-putar doang Pak. Ya, kan dikatakan bahwa integral itu adalah inverse atau kebalikan dari diferensial. Kebalikan. Oh, gitu. Kebalikan. Jadi nggak perlu pakai limit, pusing panjang. Limit pun yang kita terang, kita dasarkan sin, mengapa turunan kosin, mengapa turunan sin cos. Tangan kita nggak pakai itu lagi, U per V. Kalau tangan mau pakai H menuju 0 bisa nggak? Panjang jalannya. Bisa Pak. Bisa, tapi panjang. Hah? Nggak mau, makanya Anda kan panjang, pakai U per V, sin per cos. Sin kosin kan? Sin kosin. Jadi sin, jadi pecah sin U per V. UV kurang UV ujung-ujung per penyebut V kuadrat. Sudah. Lebih cepat ya. Ini yang diterangkan itu. Oke. Kemudian kita masuk dengan contoh. Nah, ini contohnya. Kalau yang tunggal, contoh ya. Kita masuk contoh. Kalau yang tunggal mudah ya. Integral dari 5 pangkat X dx apa? Untuk rumus tadi A pangkat X per ln A kan? A-nya 5. Berarti A pangkat X per ln A. Kan gitu. Tambah C. Selesai. Tapi kalau ya kan itu bentuk tunggal. Single. Nah kalau ini bentuknya 3X plus 7 dx gimana? Ini U-nya 3X per 7. Jadi cari DU. Berapa DU-nya? Ini 3 kali 1 tambah 0. Ya enggak? Hasilnya apa? 3 dx. Adakah dx? Ada. Berarti bisa. Jadi rumusnya sengaja A pangkat U DU. A pangkat U DU. Kan A pangkat U DU kan? 5 pangkat X dx. A pangkat U 5 pangkat U DU.
Nah, DU-nya nilainya tadi kita sudah cari turunannya berapa? Nih, bawah nih. 3 dx. Padahal yang ada sini apa? Dx saja kan. Terjadi kelipatan 3. Supaya 3 jadi 1 di depannya kali 1/3. Nah, hasilnya 1/3 dari A pangkat U ln DU rumusnya apa? A pangkat U per apa? Ln A. Ln 5. Ya enggak? Ln A. Ini kan tambah C kan. A pangkat U per ln A. A pangkat X per ln A. Jadi hasilnya 5 pangkat 3X plus 7 per di bawahnya bawa penyebut kali penyebut 3 kali ln 5 tambah C. Nggak usah pindah ln 5 pangkat 3. Bisa juga sih. Ya kan biar aja gitu 3 kali ln 5. Inilah jawabannya. Paham? Yang online? Any question? Jadi semua yang rumus diferensial itu dibalik semua tuh. Jadi, tetapi ada yang bisa juga nggak bisa dibalik. Itu namanya integral dengan substitusi trigonometri. Jadi bentuk fungsi aljabar diubah jadi trigono, selesaikan integral trigono, hasil trigono kembalikan ke aljabar. Itu ceritanya. Nah, Pak, saya mau nanya, Pak. ya, Saya pakai betul, gitu, betul, gitu. Silakan. Turunan itu kan 3dx. Kalau bilang biar hilangin ini gimana, Pak? Muka menghilangkan 3 itu supaya jadi 1. Ya, kenapa nggak tulisnya begini ya, Pak? Dx nggak boleh keluar. Nggak boleh. Jangan dx pun nggak boleh keluar dari integral. Ya, itu yang mungkin Anda nggak tahu. Apalagi dx sama. Dx sama x nggak boleh keluar dari integral. Yang boleh keluar itu konstanta. Iya. Jelas sekarang. Ingat x dan dx nggak boleh keluar dari integral. Ya. Kalau boleh keluar, enaknya main coret aja semua nih. Ya, nggak boleh keluar. Oke. Ada pertanyaan dari yang lain? Kalau ada, teruskan. Yang keempat adalah integral dari dx per x adalah ln harga mutlak x tambah c. Kalau plural majemuknya integral du per u adalah ln harga mutlak u tambah c. Nah, apa buktinya nih? Dikasih harga mutlak karena logaritma itu nggak boleh negatif. Benar nggak? Log min 2. Log dari min 2 nggak ada. Nggak boleh negatif. Log nolnya juga sebetulnya nggak ada. Log 0 itu ilustrasinya min tak hingga. Tetapi log 0 itu sebetulnya nggak ada. Ya harus positif, bukan sama dengan 0. Jadi sini kita misalkan, ya singkat mis, Y sama dengan ln harga mutlak X tambah C. Yang ini kita misalkan. Kemudian kita cari turunan pertamanya, Y aksen itu dy per dx. Sama dengan ln harga mutlak X, ln X turunannya sebab X. Kan? Diturunkan 0. Dan ini kali silang. Ya kan? Menjadi apa? dy adalah dx per x. Oke. Kemudian ini dibalik. Bukan dipindahan ya. Dibalik dx per x adalah y. Kemudian diintegralkan dy
dx per x, integral dx per x. Integral kiri sama dengan integral kanan. Yang kiri ini sudah menjadi soalnya. Integral y itu apa? Soal. Yang kita misalkan, sorry. Jadi integral dx per x adalah ln algebra x tambah c yang kita misalkan tadi. Ini terbuktilah bahwa integral dx per x adalah ln x-nya kasih agak mutlak. Mengapa? Karena sifat logaritma, ya, logaritma dari negatif tidak ada. Logaritma dari nol juga tidak ada. Mengapa di dalam hospital ln nol itu adalah min tak hingga itu ilustrasi, bukan hitungan sebenarnya. Ilustrasi untuk menemukan tipenya, apakah 0 kali tak hingga kurang tak hingga, 1 pangkat tak hingga pangkat 0, 0 pangkat 0. Ya. Oke. Bentar lagi. Kalau contoh tunggalnya yaitu integral dx per x adalah ln algebra x tambah c. Selesai kan? Betul nggak? Yang ini nih contohnya itu ya sama dengan ini sebetulnya. Yang kita buktikan soal sebelum dibuktikan. Ya majemuknya yang plural. Sampai sini jelas? Oke. Jadi ya contoh integral dari dx per 4x plus 5. Nah gitu. Sederhana soalnya. Gimana? Integral dx per 4x plus 5. Nah, yang sebagai U-nya ini kan, yang saya biruin, ini U-nya. Jadi cari DU-nya berapa? Ini yang direct ya. Ya langsung. Berapa turunannya? 4 kali 1 tambah 0. Enak. X turunannya 1, 5, 0. Konstan. Hasilnya 4 dx. Yang penting Anda tanya, ada nggak dx di sini? Ada. Di pembilang. Nah, kalau ada, berarti ini integral dari du per u. Nah, saat ini u-nya kan penyebutnya 4x plus 5. Berarti atasnya juga 4x plus 5. Integral du per u. Nah, tapi si du-nya ini berapa? Ini dia, du-nya berapa? 4 dx. Padahal yang ada dx saja. Terjadi kelipatan 4. Supaya 4 menjadi 1 di depan dikali berapa? 1/4. Ini sama dengan 1/4 dari du per u kan ln harga mutlak u. Ln dari 4x plus 5. Ya kan? 1/4 ln harga mutlak u. U-nya 4x plus 5. Ya, selesai. Paham ya? Sederhana. Begitu juga cos sama sin. Itu sama juga. Jadi semua rumus diferensial ya, dibalikkan bisa. Tapi ada juga yang nggak perlu dibalik, tapi kita turunkan berdasarkan dia dari fungsi apa aljabar diubah jadi fungsi trigonometri, selesaikan dengan integral trigonometri, hasilnya trigonometri dikembalikan ke fungsi aljabar. Kenapa? Karena aljabarnya pusing. Saya contoh integral dx per akar a kuadrat kurang s kuadrat. Kurang s kuadrat. Nah, secara aljabar nggak tahu. Ya kan? Itu hasilnya arcus sin x per a tentunya x per a tambah c. Ya. Nah, kita lihat di sini yang berikutnya yang kelima adalah integral cosinus x dx. Hasilnya apa? Integral cos plus sin. Itu enggak? Integral sin
Min cos ini suka sering keliru tanda min nih. Integral cos adalah sin x dx karena turunan sin cos, betul nggak? Turunan sin x ini kan cos x. Tapi kalau integral sin min cos, karena turunan cos min sin, min kali min plus. Itu bahaya sekali, itu paling sering salah ya. Nah, ini yang menjemuknya integral cos u du adalah sin u tambah c. Ya. Nah, sama caranya ya, Kak. Ini misalkan y sama dengan sin x tambah c. Ini kita misalkan. Kemudian kita cari turunan y adalah y aksen itu dy per dx. Sama dengan turunan sin adalah cos x, c konstan 0. Kemudian ini kali silang. Maka dy adalah cos x dx. Pindahkan. Cos x dx sama dengan dy. Kemudian kita integralkan kiri kanan. Integral cos ini menjadi soalnya integral dy y. Y itu adalah dari sini kan. Y itu yang kita misalkan tadi. Sehingga integral cos x dx adalah sin x tambah c. Jadi semuanya dibalik. Kalau Anda tanya mengapa dibalik, memang integral itu adalah inverse dari diferensial. Dibalikkan dari diferensial. Itu kuncinya. Maka tatanannya, mengapa saudara belajar limit dulu, baru diferensial, dan terakhir integral. Karena diferensial menggunakan limit. Itu limit H menuju 0, fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Kalau yang lama, Y aksen itu adalah limit dari delta X menuju 0, delta Y per delta X. Itu yang mudah. Itu dipakai nanti buktikan rumus luas dan volume. Rumus luas dan volume. Ya, bisa kita buktikan. Oke? Sudah jelas ya? Jelas saya ini sebagai contoh ya ini sama. Nah, yang menjemuk ya kita ambil contohnya. Sudah nih. Contoh yang menjemuknya integral dari kosinus x kuadrat plus 5 kali x dx. Nah, ini. Hati. Ini U-nya ini kan. Cos U. Nah, misalkan sorry. Ini hasilnya ya. Kita misalkan DU. Kita misal langsung aja lah. DU. DU berapa? Halo. Turunan X kuadrat berapa? 2X. 5 turunnya 0 kan? 2X tambah 0, 2X dikali DX. Tanya, apakah ada DX? X DX? Ada kan? Kalau ada, berarti bisa. Kalau enggak ada, bisa DX saja. Nggak bisa dia. Ini soalnya salah. Ya. Sehingga ini ya kita buat sengaja cos U DU. Sengaja ya. DU. Turunan U-nya ini berapa? DU. DU ini 2X dx. 2X dx. Yang ada X dx saja. Betul enggak? Berarti terjadi kelipatan 2. Supaya 2 1 di depan kali berapa? 1/2. Jadi 1/2 kali. Nah, turunan cos apa? Sin kan? Cos U DU adalah sin U. Jadi sin U tambah C. Sudah selesai. Simple dia kan. Pendek-pendek kelihatannya. Pak, Ya. komponen 4 ini. 3 Pascal. Nah, contoh 3 Pascal gini. Integral yang apa lainnya. Yang tempatnya. Sudah ini saya selesai belum? Pascal boleh. Ternyata ada yang nggak bisa diselesaikan cara begini. Yang direct gitu. Mengapa? Karena belakangnya nggak sama. Harusnya kan saya X dx ini cuma dx nya tulis. X-nya nggak ada. Nggak bisa. Ya.
Yaitu contohnya. Baik, kita bikin ya. Ini contoh di luar ini ya. Saya contohkan misalnya X kuadrat plus 5 kurung pangkat 3 dx. Harusnya ini turunan X kuadrat kan 2x, 2x dx. Tidak ada X-nya. Nah, kita cari sini. Turunan dari X kuadrat 5 adalah berapa? 2x dx. Adakah X dx di sini? Tidak ada. Itu tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Mengapa? Ini X dx, ini dx saja. Nah, ini mau tak mau pakai segitiga Pascal. Ya, segitiga Pascal yaitu apa? 1, 3, 3, 1. Bisa enggak? 1, 3, 3, 1. Kurung dx. Nah, suku pertamanya ini. Kan suku pertama X kuadrat. Kurung pangkat 3 ya enggak? Turun tangganya. Si yang pertama diturunkan 1 pangkatnya jadi X kuadrat pangkat 2 kali yang kedua 5. Betul enggak? Terus di sini yang pertama dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 kan. Yang belakang naik 5 pangkat 2. Terakhir ini hilang kan. Pangkat 0. Pangkat 0 1 tinggal ini naik jadi 5 pangkat 3. Jadi hasilnya berapa? Ini X pangkat 6. Ini X pangkat 4 jadi 3 kali 5 15. 15 X pangkat 4. Ya. Tambah 5 kuadrat 25. 25 ini ada 5. Nah, Benar, Pak. benar ya. 25 75 X kuadrat ditambah 125 kan. Kurung dx. Nah, ini biasa aja. Ini selesaikan 1/6 tambah 1 7 X pangkat 7 tambah 15 kali 1/4 tambah 1 5 kan. 1/4 tambah 1 1/n plus 1 1/5 tambah 4 tambah 1 5 X pangkat 5 tambah 75 kali integral X ini kan pangkat 6 tadi pangkat 4 pangkat 2 1/3 tambah 1 2 tambah 1 3 X pangkat 3 tambah 125 X ya nak tambah C. Hasilnya apa? 1/7 X pangkat 5 ditambah nih 3 pangkat 5. Nah, huruf pangkat 7 ya. Pangkat 7 kan? Ya. Terus ini tambah 3 X pangkat 5. Ini 25 ya. X 25 X pangkat 3 tambah 125 X. Integral dari X kan X tambah C. Selesai. Ini contohnya tidak bisa. Ya. Ya. Itu 1 3 3 1 karena itu pangkat 3. Iya. Itu kan dari gambar. Ya. Kan bordernya asalnya kan sebetulnya gini. Dikeliling angka 1. Nah, ini artinya ini A plus B pangkat 0. Ini artinya A plus B pangkat 1. Terus ini 1 depan di sini. Ini 1 sama 1 adalah 2. Ini artinya A plus B pangkat 2. Ya kan? 1, 2, 1 kan? Nah, itu tambah 1 ujung-ujungnya lagi. Ini 1 tambah 2, 2 tambah 1. 3, 3. Nah, ini yang khusus untuk A plus B pangkat 3. Tambah 1 lagi. Ini jumlahkan lagi sini. Berapa? 4, 6, 4, 1. Ini A plus B pangkat 4. Dan seterusnya. Nah, ini segitiga Pascal. Yang menemukan juga hukum Pascal. Jadi orang dulu tuh ahli fisika aja pasti ahli matematik. Anda tahu orang Inggris yang sudah meninggal, yang pakai suara komputer? Ya, Stephen Hawking itu ahli perbintangan, black hole, lubang hitam, ya kan? Ahli matematik, ya. Dosen saya dari ITB, Profesor Chia Mai-on, ya, itu fisika, dia ahli matematik, nulis buku itu ada kumpulan rumus, yes, namanya suka dibalik, MO Chia. Kan biasanya
Cia Mai On. MO Cia. Jadi Pak. Ya, Cia-nya di Jadi di depan. MO Cia. Cia Mai On-nya itu MO. Jadi MO Cia. Itu jago, enak, nerangan jelas sekali. Saya waktu kuliah S2 di UI, beliau mengajar, dosen TP mengajar di UI gitu. Ada berapa orang? Oh, boleh dulu. Saya mau lihat data sebelum. Ya. Nah itu. Jadi ini contoh yang tidak bisa diselesaikan cara biasa. Ini kalau pangkat 3 masih oke, pangkat 100 mabuk lah. Ya kan? Nah, sebetulnya ini bisa pakai binomium Newton. Binomium Newton bisa. Ya. Pakai komputer bisa. Tapi jadi ini si Bapak Pascal ini dia menemukan dia sampai kalau pangkat 10 masih oke lah. Pangkat 100 mulai mabuk, pangkat 1000 Taylor. Nah, kemudian oleh Bapak Isaac Newton, saya atau apa Bapak Isaac Newton atau Newton yang lain ya. Nah, jelas juga. Ya. Beliau menemukan namanya binomium Newton. B itu dua suku ya. Jadi yang segitiga Pascal tadi diringkaskan menjadi dalam bentuk deret sigma. Sebetulnya angka-angka yang ini 1331 ya, itu adalah nilai kombinasi. Ya. Itu adalah jadi ditemukan oleh Bapak Isaac Newton ini B disebutlah binomium Newton. Nah, ini A plus B pangkat N adalah sigma. Sigma adalah deret. Nanti belajar deret konvergen, divergen. Ada deret Maclaurin, deret Taylor dulu, baru deret Maclaurin. Ya. Terus ini K dari 0 sampai N. Di sini kombinasi N, K, A pangkat N min K, B pangkat K. Inilah binomium Newton. Mau pangkat berapapun bisa 1000. Dia pakai komputer itu. Ya. Jadi yang sebetulnya 14641 itu ini nilai ini kombinasi. Mulainya misalnya 4,0 sampai terakhir 4,4. Jelas ya? Ya itu sebetulnya sejarah ya oleh Bapak Newton itu diringkaskan yang pangkatnya tinggi sangat sulit menyelesaikan dengan segitiga Pascal. Oleh karena itu menggunakan binomium Newton. Nah ini yang kita pakai ingat nggak? Waktu buktikan X pangkat N. Bukan dari Taylor itu. Binomium Newton. Yang saya buktikan S pangkat N turunannya berapa? N kali S pangkat N min 1 ada kan? Itu kan nilai kombinasi kan? Sebetulnya angka-angka 14641, 1331 itu nilai kombinasi. Coba Anda lihat lagi. Saya tulis binomium Newton, tidak ada Taylor sana. Bukan Taylor itu. Nah, Taylor itu yang garis singgung. Nanti. Oh, itu ya apa? Dalil L'Hospital. L'Hospital saya mau uraikan bahwa fungsi X sama dengan fungsi A tambah fungsi A sen A per 1 faktorial kali X min A pangkat 1. Ada kan? Dari persamaan garis singgung. Ya. Bukan ini, lain ya. Sudah jelas ya? Yang di online jelas? Jelas, Pak. Jadi bentuk-bentuk ini yang harusnya ya. Penting juga nanti ya waktu kemarin ini kita ada baik. Kalau bentuk satu pangkat hingga rumusnya apa? Limit X menuju A dari dalam kurung 1 plus U kurung pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V kan? Nah dasar itu juga dipakai untuk rumus Euler. E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. I-nya imajiner akan min 1. Kalau Anda mau berdalam itu silakan baca di
Jurnal. EMAC tahu ya? EMACS. E itu engineering, MA. MA. MA itu adalah mathematics. ITB singkat MA itu matematik. CS computer science. Jadi EMAC Jurnal itu di volume 4 nomor 1. Cari nih. Ada. Carinya EMAC Jurnal, EMAC Binus saja ketemu. Nanti volume 4 saya ada tulis 3 ya. Yang itu rumus Euler, kedua Laplace, transformasi Laplace. Tapi bukan saya nemukan, maksudnya saya menjelaskan yang dikemukakan oleh profesor dari MIT, namanya apa? Cek ya. Nah, beliau itu singkat-singkat sih, ini jadi ini, saya jelaskan mengapa. Dia sebetulnya itu adalah diterjemahkan pakai deret Maclaurin atau deret, ya dari salah satunya dari Maclaurin. Yang ketiga saya buktikan Derek Forel. Derek Forelnya menggunakan aljabar linear. Tapi aljabar linear yang mungkin Anda belajar sampai 4 SKS bisa. Tapi yang belajar 2 SKS mungkin tidak sampai. Yang dulu ya, saya tahun sekarang sedikit ada perubahan. Itu tentang basis ortogonal dan basis ortonormal. Ya. Ortogonal vektor-vektornya saling tegak lurus, tapi panjang vektornya belum tentu satu. Kalau basis ortonormal, dia semuanya saling tegak lurus, tetapi panjang vektornya masing-masing satu. Itu disebut basis ortonormal. Kalau ortogonal saling tegak lurus, tapi panjang vektornya tidak semua satu. Ada yang satu, ada yang enggak. Gitu. Ya. Jelas sampai sini? Halo, enggak. Oke. Demikian juga sin ya. Tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Integral. Nomor berapa? 6 ya. 6. Integral sin x dx apa? Min cos x tambah c. Karena turunan cos kan min sin. Min kan min plus. Atau integral sin u du adalah sin u du adalah min cos u tambah c. Buktinya misalkan y sama dengan min cos x tambah c. Turunan pertama adalah dy per dx atau y aksen. Min dari turunan cos min sin ya. C itu konstan 0. Sehingga dy per dx adalah sin x. Plus sin x. Cari silang. Maka dy adalah sin x dx. Kemudian dibalik. Ya, dibalik. Sin x dx adalah dy. Kemudian integralkan kiri kanan. Integral sin x dx yang kita mau cari ya, adalah integral dy y. Integral dy y. Jadi y itu adalah yang kita misalkan. Sehingga integral sin x dx adalah apa? Min cos x ditambah c. Ya, terbukti. Sudah sampai sini? Ya. Nggak tahu, saya dari dulu, dari kecil memang senang bukti-bukti itu ya. Ketemu bukti kan dari mana asal usulnya. Penasaran. Tuh. Mungkin Anda juga harus tahu, karena nanti mungkin adiknya yang tanya ya harus bisa buktikan. Oke ya. Nah, kemudian yang contohnya, ya ini waktunya tinggal kasih pendek sekali, yaitu integral dari sin x pangkat 3 tambah 8 pangkat 3 ya, tambah 8 x pangkat 2 dx. Nah, Anda tanya turunan u-nya berapa? Sin u berapa nih? 3x pangkat 2 tambah 0 ya, nah hasilnya
3x kuadrat dx. Apakah ada x kuadrat? Nah, itu pertanyaan itu. Kalau iya, berarti bisa. Itu aja. Jadi ini integral dari sin u du. Sengaja, ya. Sin u du. Nah, du-nya berapa nilainya? Du-nya bernilai 3x kuadrat dx. Ada yang sama dengan x kuadrat dx? Ada. Kalau ada kelebihan x depannya boleh ya. Karena nggak boleh seper x. X nggak boleh keluar dari integral. Gitu. Nah, terjadi kelipatan 3. Supaya 3 jadi 1 dikali depannya kali berapa? Sepertiga. Jadi hasilnya sepertiga dari integral sin apa? Min cos x pangkat 3 tambah 8 tambah c. Sebetulnya begini kan sebenarnya. Halo? Mengapa tadi saya langsung? Alasannya? Karena ini kalau dikalikan ini min sepertiga kosinus x pangkat 3 plus 8. Kemudian sepertiga kali c apa? C juga. Sepertiga kali C, C juga. Sepertiga itu konstan kan, kali C, C juga. Makanya orang langsung biasanya enggak pakai kurung sini. Ini ya, kali min ini, terus tambah C. C-nya ini dikali sepertiga ya sepertiga C juga. Maksudnya C juga. Ya. Sepertiga kali C, C juga. Ini nanti juga Anda pelajari di ODE. Ordinary Differential Equation di Evan Calculus. Next semester. Sayangnya kita nggak bisa jumpa lagi. Jadi this semester the last semester for me ya. Jadi saya ngajar yang terakhir. Setelah jalan 41,5 tahun di BINUS, tambah 2 tahun di luar. Aku Pak 9 tahun lagi. Biar 50 Pak. Pas 41. Dia pas 50. Kita naik 40. I like it, but yang menentukan bukan saya. The rule, peraturan pemerintah 70 years old stop for teaching. Itu peraturan itu berlaku mulai tahun yang lalu, last year. Kalau sebelum itu ada dosen arsitektur yang ngajar usia 84. Baru apa tahun ini, apa tahun yang lalu meninggal, usia 90. Arsitek. Itu luar biasa. Itu. Pernah maju di atas panggung, usia 84 itu. Luar biasa. Profesor Dani Andali yang dari ITB memang batu tuh mungkin stop usia berapa? 82 salah ya di sini. Tapi meninggal tahun usia 94. 94 atau 91 super sih. Iya. Saya sempat ke Bandung. Oke, ini hampir selesai. Ini ada tinggal sekant kuadrat sama juga ya. Sekant kuadrat terus kosekant kuadrat. Nah, ada bentuk yang arkusin. Nah, gitu. Arkusin itu bisa dibuktikan pakai substitusi trigonometri. Jadi enggak pakai dibalik ini juga bisa, tetapi kita nanti khusus belajar juga. Anda bisa lihat di web saya kan ada integral dengan substitusi trigonometri. Jadi yang menggunakan segitiga siku-siku. Ya, bisa di mana hubungan yang paling sering itu di mana ada sin, seperti kata peribahasa, di mana ada gula di sana ada semut. Nah, di sini nanti ada hubungan X dengan bilangan angka ya, atau satu lagi akar dengan ini bentuk akar ya, bentuknya itu ada 3 ya, bentuknya ada 3 yaitu bentuk ini tambahan aja ya. Jadi ada akar dari A kuadrat kurang X kuadrat, akar dari A kuadrat tambah X kuadrat, ini Pitagoras ya kan, satu lagi akar dari X kuadrat min A kuadrat. Nah, ini menggunakan segitiga siku-siku sembarangan, bukan sama kaki ya. Sembarangan. Ini sudut theta atau alfa terserah.
Nah, kalau selisih 2 kuadrat, yang depan ini adalah sisi miring. Yang satu lagi apa? Kaki siku-siku. Nah, kaki ini bisa di kaki vertikal, bisa kaki horizontal. Berarti ada dua sini. Jadi ada atau sini. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi dia bisa X-nya bisa di sini, bisa juga di sini. Ya enggak? Jadi yang selebihnya ya akar pasti. Gitu. Ini yang untuk ini ya. Ini untuk yang ini. Nah, ini adalah akar. A kuadrat kurang S kuadrat. Nah, nanti ini adalah carilah hubungannya X per A apa sini? X per A adalah sin, kita enggak? Sin theta. Kalau sini X per A apa? X per A adalah cos theta. Ya. Nah, pasti sini akar per A apa sini? Akar per A apa sini? Cos. Di sini? Ya. Akar per A adalah sin. Nah, ini pasangan abadi. Kekal abadi. Anda lihat. Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada cos, di situ ada sin. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Kokoriko. Yang cepetan kelihatannya kokoriko, CO kan. Kotangan, kosekan, kosekan, kotangan. Jadi pasangan abadi. Hidup sama. Nah, gampangnya jadi kalau Anda pusing, di atasnya tahu cos, pasti sin. Di atasnya tangan, pasti sekan. Asal jangan salah itunya. Satu hubungan X per bilangan A, satu lagi akar per bilangan A. Jangan, kalau itu Anda tahu, nggak usah dihafal. Anda ingat tuh, kalau ada tangan, sekan, sekan, tangan, kosekan, kotangan, kotangan, kosekan, selesai. Ya, jelas maksudnya? Nah, seperti itulah, ya. Mudah-mudahan yang minggu depan kita sudah onsite ya semuanya. Kita lanjutkan. Ini untuk intermezzo sedikit untuk tahu. Jadi ini yang bentuknya fungsi aljabar diubah fungsi trigonometri, selesaikan integral dengan trigonometri, hasil trigonometri kembalikan fungsi aljabar. Jadi mediator ya. Alright. See you next week. Termasuk juga yang online. Sayonara, goodbye. Terima kasih, Pak. Konnichiwa. Pak. Arigato. Sayonara, Pak. Makasih, Ya. Pak. Makasih, Pak. Selamat siang, Pak. Sama-sama. Oke. Absennya nanti setelah saya nanti malamnya nanti. Soalnya saya habisnya ngajar lagi sampai jam 3. Sampai jam. Oke, Pak. Aljabar linear jurusan cyber security. Oke, Pak. Makasih, Pak. Siang, Oke, Pak. sampai jumpa Makasih, minggu Pak. depan. Ya, makasih, Pak. Ya, you are welcome. Don't mention it. Sia-sia nih. Oke, Sia-sia nih. sia-sia nih. Sesi ini. Oke, ini benar. Oh ya. Ya, kita tutup.